Nah, dari pos 1 menuju pos 2, saya mulai ngerasa nggak enak ini. Karena salah satu anggota tim saya itu kok diem terus, kenapa? Nah, salah satu anggota tim saya itu kok diem terus, kenapa? Kata saya, kenapa kok diem terus? Nah, di situ saya bertanya lah, J, kenapa kok diem terus? Kenapa itu ya? Ini nggak di ini ya? Iya. Bukan rekayasa. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratnaulan di Ratnaulan Official. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis pendakian. Untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, silakan teman-teman hubungi atau DM ke IG saya Ratnaulan Official. Teman-teman, hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang datang dari jauh banget nih, Bang Rival. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Ibu. Bang Rival dari Bekasi ya? Iya, dari Bekasi Timur. Dari Bekasi Timur. Teman-teman, ini oke banget loh. Kemarin hubungin langsung hari ini datang. Makasih banyak ya Bang. Iya, sama-sama Ibu. Iya, kita langsung aja ya teman-teman. Bang Rival ini mau cerita apa nih di Saya mau menceritakan pengalaman horor saya ketika mendaki Gunung Sumbing via Garung. Via Garung? Iya. Wah, pas banget nih teman-teman. Saya juga kemarin habis dari Gunung Sumbing via Garung. Oke, tanpa banyak kata kita dengarkan ceritanya. Halo, nama saya Rival Andreas Tama, saya dari Bekasi Timur. Di sini saya akan menceritakan pengalaman horor saya ketika mendaki ke Gunung Sumbing via Garung. Ya, jadi yang cerita paling fatalnya itu dia kesurupan dari tidur, tiba-tiba dia duduk hingga dia mau lompat ke jurang, Ibu. Habis itu kita saling tarik menarik sama dia dan alhamdulillah dia langsung sadar, Ibu. Tergeletak di pinggir jurang. Awalnya kenapa milih Gunung Sumbing? Karena di situ saya ada target untuk menyelesaikan Triple S, Ibu. Makanya saya maulah mendaki bareng kawan-kawan saya ke Gunung Sumbing tersebut. Cerita ini bermula pada tanggal 28 Desember 2018. Di situ saya rombongan ber9 orang dari Bekasi memutuskan untuk mendaki ke Gunung Sumbing via Garung. Nah, awalnya itu kita itu cuma ber9. Ketika di dalam bis ada pendaki lain. Di situ bernama Heru, Eko, sama Wahyu. Dan mereka pun sebenarnya ingin ke Sindoro, Ibu, tadinya. Nah, pas itu ada kejadian unik sebelum sampai ke tujuan tersebut. Kita berangkat tanggal 28 Desember jam 9 malam. Tiba-tiba di tol Cipali bis kita itu mogok jam 1 malam tanggal 29 Desember. Di situ mogoknya lumayan lama, Ibu. Dari jam 1 itu baru selesai itu jam 3 sore tanggal 29 Oktober itu. 29 Desember itu, iya. Nah, singkat cerita, mobil bis kita sudah selesai. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Wonosobo. Di Wonosobo kita sudah menyarter angkutan untuk ke base camp. Nah, sampai di Wonosobo kita itu jam 1 malam. Langsunglah singkat cerita dari situ langsung ke base camp Gunung Sumbing via Garung.
Kita tuh total mendaki pada waktu itu 12 orang. Nah, dari situ kita terpecah tim menjadi 2. Yang rombongan pertama naik ojek, yang rombongan lain jalan kaki. Nah, yang naik ojek ini ada saya, Jevani, biasa dipanggil JJ, Bang Cipto, Uwi sama Melinda, 5 orang. Sisanya baru jalan kaki. Nah, awal perjalanan itu tuh sangat menyenangkan Bu. Awalnya naik ojek kan, siapa sih yang nggak ini dengan ojek Gunung Sumbing, seru loh itu. Kanan kiri walaupun rada ngeri ya. Awal perjalanan sangat menarik dari pos 1 menuju pos 2. Nah, di situ saya mulai merasakan aneh karena salah satu tim saya kok terdiam terus. Kenapa ini kok diem terus? Yang lain ngobrol bercanda-bercanda, dia kok diem kayak ada beban pikiran. Saya nggak tahu lah. Nah, ini jalur mana nih, kan ada 2 jalur nih. Oh, kita waktu itu lewat jalur lama Ibu. Soalnya 2018 kan yang jalur baru ini kan, duanya nggak terlalu lama. Nah, di situ saya pribadi karena si JJ ini teman saya dari Pekalongan yang kebetulan kuliah di Jakarta, hanya kenal dengan saya doang. Yang lainnya baru-baru kenal pas pendakian tersebut. Saya nanya, "J, minum." Dia cuma ngangguk gini. Saya tanya lagi, "J, minum." "Iya Bang, nanti minum," kata dia gitu. Terus saya nanya, "Kenapa sih?" Dia berbisik kepada saya, "Bu, gue lagi head pal," kata dia gitu. Oh. Terus saya bilang, "Kenapa nggak bilang dari awal? Gua kalau bilang takutnya yang lain kepikiran, malah nanti nggak jadi naik lah, inilah itulah," kata dia begitu. Oh gitu. Terus kenapa alasan gak mau minum? Gue takut kalau minum malah kencing mulu dan lain-lain lah. Jadi kan keluar dan itunya kan. Nah, singkat cerita saya paksa tetap dia minum, cuman gak banyak. Yang penting supaya gak dehidrasi aja. Pos demi pos kita lewatin, engkol-engkolan pun kita lewatin. Di situ belum ada kendala, Ibu. Di situ belum ada kendala, masih layaknya mendaki biasa aja. Nah, sampailah kita di Pestan. Kenapa kita memilih di Pestan? Karena supaya summit itu nggak terlalu jauh. Makanya kita mendirikan di Pestan. Walaupun ya, kita ngeyel juga sih, pihak base camp pun tidak menyarankan untuk mendirikan tenda di situ. Nah, disitulah kesalahan pertama kita, mendirikan tenda di Pestan. Di situ tuh hanya ada 4 tenda dari rombongan kita. Rombongan kita 3, sisanya rombongan lain. Nah, di situ. Abis itu singkatnya selayaknya ini aja pendakian biasa, kita masak-masak, makan-makan. Setelah larut malam, saya keluar Bu. Sekitar jam 1-an lah, apa jam 12-an, saya kurang tahu tepat waktunya. Nah, pas saya keluar, saya ngeliat ke bulan nggak seperti biasanya, itu indah banget. Kayak bulan purnama tapi terang banget, bahkan hampir kayak saya bilang matahari buatan itu mah. Terang banget Bu, terang. Dan itu nggak cuma saya yang lihat, teman saya yang bernama Ohan ini pun ngelihat juga. Kebetulan kan di bulan purnama. Saya kurang tahu pas bulan purnama apa enggak, tapi yang jelas itu bulan terang banget. Itu bulan terang banget dan posisinya sebelah Gunung Sumbing persis, puncaknya. Kan kalau ke atas ada kelihatan tuh. Nah, pokoknya sebelah kiri itu terlihat jelas itu. Nah, habis itu udahlah, malam itu nggak terjadi apa-apa, kita hanya bercanda-bercanda biasa, masak-masak, makan-makan, habis itu tidur. Dan kita emang nggak terlalu ngoyo ngejar summit subuh. Kita bangun itu sekitar jam 6, jam 7. Iya. Jam 7 lah, kira-kira jam 7 kita memutuskan untuk summit. Dan itu pun hanya beberapa orang saja yang summit, Ibu. Yang summit itu ada saya, ada Ohan, ada JJ, pokoknya kurang lebih 7 orang lah. Pokoknya kurang lebih 7 orang. Dan yang si JJ ini saya tanya, "J, mau ikut summit apa enggak?" Dia jawab, "Enggak, Pal. Gue di sini aja di tenda," kata dia begitu. Oh ya udah, saya pikir kan di situ ada Bang Cipto sama pacarnya, ada cewek juga. Terus ada Bang Troy sama pacarnya juga. Jadi dia tuh berlima nih. Cewek cowok sama si JJ satu cewek. Udah dong, saya pikir udah aman dong nih. Ada ini juga, ada abang-abangan saya di situ. Ya udah, saya pikir
Yaudah saya samit lah. Habis itu saya samit kurang lebih 7:30. Saya samit pelan. Nah, setelah melewatin batu tata, saya ngelewatin sedikit. Nah, kata si Ohan, si JJ ini teriak-teriak manggilin nama saya. Bang Ripal, tunggu, kata dia gitu. Pas saya lihat ke bawah kok nggak ada. Soalnya pas batu tata kan ada belokan kayak begini nih. Iya. Nah, ya saya udah ngelewatin belokan itu, jadi nggak kelihatan nih si JJ. Nah, pas saat itu si Ohan yang merasa ngedenger si JJ teriak, dia berusaha ke bawah lah, nyamperin si JJ. Udah kan pokoknya si Ohan nyamperin. Kita lanjut ke atas summit. Pas summit itu pokoknya nggak ada kendala apapun. Dan kita pun belum tahu nih yang summit ini kondisi si JJ ini seperti apa, nggak ada yang ngasih info ke atas. Soalnya waktu itu kita nggak sama sekali nggak bawa HT dan lain-lain. Ketemu si Ohan. Ohan bareng sama kita. Pokoknya Ohan ke bawah, saya naik ke atas. Nah, yang rombongan naik ke atas belum tahu nih kondisi si JJ kayak gimana. Sampai turun ini belum tahu. Nanti saya ceritakan. Singkat cerita kita sampai atas lah, sampai puncak. Kita ada puncak Butuh, puncak Sejati, kita foto-foto di situ. Sebelum zuhur kalau nggak salah, kita memutuskan turun. Sudah pas sampai Pestan, barulah si Ohan ini cerita. Pal, itu si JJ tadi di batu tata, dia duduk aja diem sambil ngeliatin ke arah jurang, kata dia gitu. Oh gitu. Kenapa emangnya? Nggak tahu, orang gua tanya dia diem aja, Terus di mana orangnya? Ada di tenda, kata si Ohan gitu. Saya berarti dia benar-benar nih mau ke atas. Dia benar-benar mau ke atas. Ini masih ngawang nih dia nih. Belum saya tanya fullnya, nanti pas akhir video. Masih saya ini dulu. Nah, pas saya samperin ke dalam tenda kan, ternyata si JJ ini nggak ada di dalam tenda, Bu. Dia nggak ada di dalam tenda. Semua ngiranya dia tuh ada di dalam tenda. Semua orang tuh ngiranya dia ada di dalam tenda. Di situ semua orang panik. Karena yang bawa si JJ saya, karena yang cuman kenal si JJ dari dulu cuman saya lah disuruh nyari ke bawah. Saya nyari ke pos 3 atau ke pos berapa, pokoknya di satu pos di bawah Pestan, warung di situ. Saya nanya ke warung, Pak, ngelihat pendaki wanita nggak pakai hijab gini pakaiannya? Terus kata dia, aduh nggak ada tuh Dek, kata dia. Oh gitu ya Pak, kenapa emangnya? Enggak, teman saya nggak ada, kata saya di atas. Coba cari di pinggir-pinggiran tenda, situ kan ada yang ngecamp di jurang kan, ngecamp di Pestan kan sebelahnya ada jurang gitu. Nah makanya saya disuruh cari di situ. Saya naik ke atas, tiba-tiba si JJ ini muncul dari jurang dengan polos, bisa jalan kaki dengan polos dari pinggiran jurang, langsung masuk ke tenda, langsung tidur tanpa ada yang ngomong apapun. Berarti si tukang penjaga warung tahu ya? Mungkin tahu Ibu, itu makanya saya disuruh nyari ke sebelah situ. Mungkin tahu. Nah setelah saya sampai saya sampai Pestan lagi di tenda. Saya pun ngeliat si JJ jalan masuk ke tenda. Saya di situ lemes. Aduh, kata saya, alhamdulillah dah ketemu gini-gini. Udahlah, saya cek lagi di tenda, mastiin nih anak ada nggak di tenda? Saya pastiin kan. Oh iya, alhamdulillah ada, lagi tidur gitu kan. Udah kan, kita lagi masak-masak untuk prepare makan baru turun. Nah, di sini baru ada cerita mistisnya Ibu. Pas kita lagi masak-masak, tiba-tiba si JJ yang di tenda sendirian itu tiba-tiba dia teriak Ibu. Teriak gitu pokoknya. Kayak orang kesurupan gitu. Kami semua panik, baru saya nyamperin sama yang cewek-cewek, pokoknya semuanya nyamperin lah tanpa terkecuali. Dia tiduran sambil teriak-teriak, kita baca doa sebisa kita, apapun itu, ayat-ayat Al-Quran. Masih belum sadar juga sampai saat itu. Lumayan lama, ada kali dia itu tuh teriak-teriak tuh ada bangsa 10 menitan. Kan itu kalau kesurupan lumayan lama juga kan. Nah setelah itu tiba-tiba dia diam, tidur.
tidur, dilapin semuanya, dibersihin sambil nangis kan, dia kalau teriak-teriak sambil nangis kan. Nah habis itu tiba-tiba dia duduk kayak gini aja, matanya kosong. Nah yang di dalam tenda ini kan ada saya, ada Ahmad sama cewek Melinda nih. Di dalam tenda kita tuh cuman megangin dia, nyadarin tepok-tepok gini kan, pandangannya kosong kan. Nah nggak lama ada pendaki yang baru turun summit. Ini nyamperin ke tenda kita. Kenapa bang? Gini-gini, diceritain lah sama teman-teman saya bahwasannya ini ada lagi kena musibah kayak gini. Oh ya udah. Kebetulan yang si Abang X ini saya lupa namanya, ini baik banget sumpah. Ini dia ada di persis pintu tenda kita. Soalnya kita tenda. Nah di sini tuh udah space jurang. Nah kita di pintu tenda situ. Nggak lama dia mandengin ke jurang ke sebelah sono, dia langsung ngebrontak Bu, tiba-tiba langsung lari terbirit-birit ke jurang. Alhamdulillahnya si abang-abang yang pakai baju merah ini, yang saya lupa namanya, mohon maaf ya bang, terima kasih nih kalau misalnya abang nonton video ini ya. Dia lari nangkep tangannya Bu, sampai kakinya terkilir itu kena batu. Dia tarik-tarikan si JJ, kakinya itu satu udah udah ke jurang, semuanya udah kalau bahasa Sunda mah angsrotan apa ya, pokoknya tarik-tarikan gitu. Nah nggak lama dia pas kejadian tarik menarik itu si JJ terguling lemas Bu di pinggir jurang. Kita bawalah dia naik ke dalam tenda. Abis itu di dalam tenda saya baru ngasih tahu ke yang lain. Oh iya, saya baru ingat juga di situ. Saya baru ngasih tahu dan saya baru ingat di situ, saya ngasih tahu ke anak-anak bahwasanya si JJ ini haid. Nah, di situ saya kan posisi JJ sekarang tidur kan. Nah, di situ saya ini nanya ke anak-anak. Semalam ada yang nganterin si JJ buang air kecil enggak? Ada yang nganterin si JJ keluar enggak? Saya pikirnya takutnya dia buang pembalut sembarangan dan lain-lain gitu kan. Kata dia nggak ada, dia tidur kok semalam gini-gini. Saya cek di tas, ada plastik hitam. Nah ternyata dia emang ganti, cuman disimpan di tas sama dia, nggak dibuang sembarangan. Kata saya, oh iya ini ada, alhamdulillah. Berarti kan cuman ini doang mungkin ya, karena aroma gitu doang kan. Dia nggak sembarangan, tapi dia ini. Nggak lama ada pendaki lagi turun nih, rombongan. Nah satu cewek, saya ingat, kalau cewek inget ya namanya Neng Emput. Di situ dia datang masuk ke tenda. Kenapa bang? Saya cerita lah, ini ada gini kak, gini. Mana orangnya? Di dalam. Masuklah dia. Jadi di dalam tenda itu ada si JJ yang lagi tidur, masih belum sadar tuh, ditepokin Kamelinda sama Neng Emput. Udah ditutup lah. Nggak tahu apa yang dilakuin Neng Emput di dalam, saya pun nggak tahu lah. Yang pasti nggak selang berapa lama, 10 menit lah pokoknya. Mungkin dibersihin ya, diganti apanya baju. Pas dibuka pun udah ganti baju dia. Pas itu alhamdulillah dia siuman Bu, langsung siuman. Pas langsung dibuka tuh. Nih alhamdulillah udah baikan gini. Cuman masih kondisinya lemas aja. Manggilin nama saya Ripal gitu kan, nama kenal cuma nama saya kali ya. Ya udah saya samperin di situ kan. Kata saya, diapain di dalam kan, saya kan sambil bercanda. Enggak, biasa cuma bersihin doang. Oh ya udah. Udah lah, nggak berserang lama karena Neng Emput juga ngejar bis mau pulang ke Garut. Dia turun duluan sama rombongannya tuh. Nah, si JJ ini masih lemes Bu, masih lemes. Pandangannya pun masih kosong, nggak ini. Nah di situ saya memutusin ke bawah Bu, ke warung tersebut lagi. Karena apa? Karena di situ saya minta tolong ke abang warungnya. Bang, teman saya habis kejadian kesurupan kayak gini. Sekarang posisinya lemes di atas. Saya takut ini, tolong bersihin dulu, kata saya gitu. Abang-abang warungnya bilang gini, waduh saya nggak kuat bang, kata dia gitu. Dia bilang gitu, saya nggak kuat, mendingan sebisa mungkin hari ini malam ini turunin juga ke base camp, kata mereka gitu. Terus saya balik lagi ke atas,
saya ngobrol sama tim saya, sama anak-anak, saya mutusin ya udah 2 orang turun ke base camp panggil tim SAR, kata saya gitu. Minta tolong bawa kondisi nggak baik lah buat kita. Soalnya ini yang posisi pas turun pun hujan itu. Saya masih belum cerita ke situ ya. Pokoknya saya udah ngira-ngira ini bakal hujan malam dan lain-lain. Nah, setelah kita packing, yang 2 orang itu si Enjang sama si Ahmad turun ke bawah, masih Ohan turun ke bawah. Kita packing, udah beres. Kita sengaja tuh si JJ ini kita pasangin keril berat. Saya ngerinya dia lompat. Saya ngerinya dia lompat. Makanya pas kita beres-beres, kita packing udah selesai. Nih J pakai. Ya udah dia nurut aja. Nggak bersuara tuh dia tuh, cuman iya gitu doang. Udah habis itu posisi jalan pun dia diampit oleh laki-laki dari saya, depannya siapa gitu saya lupa. Pokoknya diampit lah, nggak boleh dia nyelonong sendirian gimana. Nah pernah sebelum turun ke bawah kan kita ngebersihin tali-tali bekas playseat ya, kan kita ngebentangin playseat pakai tali rapia, ngikat ke pohon. Nah di situ si JJ itu tiba-tiba lari ke pohon. Saya panik dong, kirain saya kenapa Ji? Ini mau motong tali, dia bilangnya gitu. Udah nggak usah lu duduk aja di sini, kata saya gitu. Nggak usah kemana-mana. Iya dia di aja. Akhirnya udah tuh beres. Asar lewat dikit, pokoknya 3:30 lah. Kita memutuskan turun dari pestan tersebut. Nggak lama kemudian tim SAR datang. Ada 10 orang Bu. Alhamdulillah baik banget itu. Tim SAR 10 orang naik ke atas. 2 jam kemudian kita sampai di pos 2 kalau nggak salah, di bawah engkol-engkolan. Pas di engkol-engkolan ya kalau nggak salah. Pas di engkol-engkolan kita ketemu sama tim SAR tersebut. Tim SAR tersebut kita ketemu, gimana kondisi, mana yang ini ditanya lah sama dia. Dikasih makan dulu, dikasih roti, dikasih minum. Ya udah semua udah enakan nih, udah si JJ ini digendong dia, ditandu. Pakein tandu. Nah, yang 2 orang ini Kak Uwi sama Kak Melinda pun sama, dia digendong karena kan kita untuk mempercepat evakuasi ya. Takutnya makin malam makin ini kan. Itu semua logistik dibuang-buangin tuh sama porter tuh. Katanya sama tim SAR ngapain dibawa lagi, kalau masih kayak nasi mah masih bisa terurai lah. Nggak usah dibawa turun lagi. Udah tuh set sampailah 8:30. Kita nggak dibawa ke base camp Ibu, kita malah diarahin ke rumah warga. Sengaja. Kenapa kok nggak dibarengin di base camp, kata saya gitu. Nggak apa-apa, di sini aja kalian, kata gitu. Udahlah, semalam kita bersih-bersih, nggak sempat bersih-bersih malah, nggak sempat bersih-bersih Mbak, langsung tidur di rumah warga itu. Pagiannya baru kita ngobrol-ngobrol nih sama yang punya rumah ini. Kenapa di atas, katanya ngelakuin apa? Saya bilang, kita nggak ngelakuin apa-apa. Mungkin ya salah kita, cuman nggak ngasih tahu bahwa teman kita ada yang head. Mungkin itu aja. Jadi di situ mungkin dianya sompral, yang lainnya kurang cekatan ngelindunginnya karena dianggapnya fan-fan aja kan. Makanya dianya diem aja. Nah di situ kita dikasih wejangan lah sama Pak siapa saya lupa, pokoknya kan di situ ada rumah warga. Pokoknya dikasih wejangan di situ. Saya nginep sampai 2 malam. Belum boleh pulang itu. Sengaja belum boleh pulang sama dia. Udah di sini aja dulu, nggak tahu itu. Nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak disuruh ini. Pokoknya disuruh stay aja di situ. Saya nggak tahu maksudnya apa ya, mungkin nggak ada alasan ya, mungkin untuk pembersihan kita lah atau apalah. Saya ngerti gitu. Di situ udah kacau, yang kerja udah pasti telat. Dari bis ngaret juga udah ketahuan kan. Yang si JJ kan kuliah juga udah telat juga, yang lain mah yang nganggur. Nah, pas hari ketiga kita mau pulang, saya nanya, "Pak, ini anak udah bener-bener bersih belum, Pak?" Kata saya gitu. "Alhamdulillah udah bersih," kata dia gitu. Udah nggak ada yang ngikutin dan lain-lain. Nah, udahlah. Itu saya ngobrol di luar, saya masuk ke dalam, saya nanya ke si JJ. "J, apa yang lu rasain?" Kata saya gitu kan. Dia bilang gini, "Gua Pal, naik Gunung Sumbing sampai pestan itu gue masih sadar. Bahkan sampai pagi pun gue masih sadar. Sebelum
summit katanya. Gue terakhir itu ngelihat punggung lu pas lagi summit. Nah di situ gue teriak nama lu nya nggak nengok kata dia begitu. Kan posisi rada jauh juga. Nah selepas itu apa yang lu rasain? Gue nggak ngerasain apa-apa. Cuman di situ gue di lambai-lambain tangan, di awe-awein tangan sama Ratu. Kata dia gitu. Ratu pokoknya cantik lah wajahnya, pakai kemen segini, diawe-awein gini, suruh jalan ke jurang. Di situ pikiran gua, kata si JJ ya, di situ pikiran gua mau ikut ke sana, mau nyebrangin jurang itu, nyamperin si Ratu itu. Tapi alhamdulillahnya badan gua menolak hal tersebut. Alhamdulillah badan gua nolak hal tersebut, kata dia. Alhamdulillah. Terus lu sadar-sadar pas di mana, kata saya gitu. Gua sadar-sadar itu pas digotong sama tim SAR. Lah berarti perjalanan turun dia nggak sadar dong. Dan yang dia mau motong Rabia pun dia nggak sadar. Dia bilangnya sadar-sadar pas digotong sama tim SAR di tanduk. Nah selepas itu udahlah, baru sekarang gimana kondisi lu? Alhamdulillah gue udah bayan, gue udah inget semua apa kejadian yang gue rasain yang kemarin-kemarin, dan ya alhamdulillah gue udah bisa pulang, kata dia gitu. Nah disitulah kita pamitan untuk pulang dari rumah tersebut. Kita juga pamitan ke base camp, balik lagi. Kata saya terima kasih tim SAR, kata saya udah nolongin kita gini. Temennya gimana? Ini udah aman, dibercandain lah, udah ketawa-ketawa, udah enak, alhamdulillah. Nah, mungkin segitu aja cerita horor kali ini, Ibu. Sampai 3 hari ya nunggunya pembersihannya. Nah itu dia, saya nggak tahu itu kenapa dan nggak dijelasin, nggak disuruh ngapa-ngapain. Saya kemarin ya dari Gunung Sumbing Via Garung itu gayaknya cerita sih. Jadi yang jalur lama itu banyak mistisnya katanya, dan banyak yang mati katanya. Makanya dia dibikinlah jalur baru. Walaupun sedikit lama ya. Agak belok. Cuma aman. Iya. Tapi tadi dia cerita gue merinding. Nggak tahu, merinding banget. Iya pokoknya saya juga nggak tahu itu pembersihannya kenapa lama kayak gitu. Nggak dikasih tahu apa-apa. Pokoknya stay di sini, mau beli makan, mau ngapain. Udah kelar. Karena mungkin orang situ udah tahu jalur Garung itu memang agak mistis gitu. Iya. Jadi mereka tuh benar-benar aware. Jadi kalau ada yang kenapa-napa mereka langsung. Iya. Kalau kata mereka kalau misalnya head pun bakal dibekelin sesuatu dari pihak base camp. Kalau ngomong gitu ya, entah bawang putih, entah apa gitu, ada plastik gitu pokoknya. Nah, disalahnya kita nggak bilang. Nah, karena si JJ nggak enakan ini, makanya nggak bilang. Kalau nggak salah, kalau pihak butuh kali angker itu dikasih kopi. Iya, pokoknya ada lah dibekelin. Iya. Makanya kalau apa-apa bilang pasti dibekelin. Wah, serem juga ya ceritanya. Aduh, lumayan. Itu apa namanya? Fatal banget akibatnya kalau itu benar terjadi ya. Nyawa sih, Bu. Nyawa sih. Oke, teman-teman, mungkin Bang Rival bisa kasih kita pesan-pesan supaya teman-teman nanti kalau ke gunung itu harus gimana gitu supaya aman. Pesan dari saya sih untuk kalian yang ingin mendaki gunung, lebih dipersiapin lagi perlengkapannya, entah itu dari alat-alat pendakiannya, alat-alat untuk pribadinya. Selain itu kita siapin juga fisik kita supaya kita kan nggak tahu nih cuaca di sini baik-baik aja, di gunung kayak gimana. Nah lebih ke prepare kepada diri dan alat-alat kita aja sih, Bu. Itu aja sih pesan dari saya. Jangan meremehkan alam yang ada di sekitar kita, itu aja. Oke, Bang Rival, terima kasih banyak. Iya, Ibu, sama-sama. Semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.